Terima kasih atas undangan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Jadi saya menyampaikan selamat atas peluncuran program Megashift Visipol Universitas Gadjah Mada. Program ini sangat penting untuk kita dukung, kita apresiasi agar ini berjalan dengan sukses, karena memang ilmu sosial dan ilmu politik sekarang ini sedang terpontal-pontal ya, sedang tunggang langgang begitu menghadapi fenomena perubahan sosial dan perubahan politik yang sangat cepat. Seperti kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, lebih dari satu dekade ini telah terjadi disrupsi besar-besaran dalam kehidupan kita secara global. Terutama sekali hadirnya revolusi industri 4.0. Perkembangan teknologi telah membuat perilaku sosial dan juga perilaku politik menjadi berubah. Misalnya sebagai satu contoh adalah teknologi digital yang merubah pola komunikasi antar manusia di seluruh belahan dunia, bahkan antar anggota keluarga juga berubah. Begitu, kita melihat bahwa teknologi komunikasi telah membuat munculnya media sosial, media tanpa redaksi, bahkan semua orang bisa menjadi wartawan, semua orang bisa menjadi berita, membuat berita. Ini bagus untuk demokratisasi, tetapi juga menimbulkan sebuah permasalahan baru seperti yang kita hadapi. Misalnya adalah berita-berita yang tidak terkonfirmasi, berita-berita yang bohong, bahkan hoax begitu. Sebuah fenomena baru yang kemudian harus kita kelola dan menghabiskan energi besar-besaran, luar biasa. Preferensi publik bisa didorong melalui misalnya trending topik dan seterusnya. Terus kemudian konten-konten yang semuanya berlomba untuk mengejar like gitu, yang disukai, walaupun konten yang disukai itu belum tentu konten yang bagus, belum tentu konten yang memperjuangkan kemanusiaan dan kemajuan bangsa. Tetapi itulah fenomena yang kita hadapi. Yang ingin saya katakan adalah bahwa ilmu sosial, ilmu politik harus tunggang langgang memahami, mengelola fenomena baru sosial dan politik yang diakibatkan oleh pertemuan, oleh inovasi dari disiplin ilmu yang lain. Itulah yang saya katakan bahwa ilmu sosial itu menjadi dependent variable, menjadi akibat. Jadi ilmu sosial itu harus mempelajari akibat. Dia tidak mempelajari sebab. Dia tidak menjadi independen variabel yang mengakibatkan perubahan, tetapi hanya menjadi korban ya akibat perubahan yang didrive oleh temuan di disiplin yang lain. Ini yang menurut saya agak membahayakan, dan ilmu sosial dan ilmu politik kehilangan kepemimpinannya. Seperti kita tahu dalam sejarah revolusi perkembangan dunia, ilmu sosial dan ilmu politik, pikiran-pikiran besar itu melahirkan sebuah perubahan besar di dunia ini. Oleh karena itu saya ingin mengapresiasi inisiatif dari Visipol UGM untuk memahami fenomena ini. Banyak hal yang harus kita pahami, sebagai misal adalah struktur kekuasaan telah mengalami perubahan secara signifikan. Mungkin kita pernah mendengar kata-kata landlord, di mana tanah adalah sebuah aset, sebuah resources yang sangat krusial. Tetapi kita kemudian tahu belakangan ketika dunia sudah moving ke digital, data menjadi sesuatu yang sangat valuable, sangat bernilai. Nah, data ini, orang berebut tentang data, orang mau membeli data, karena dengan data dia tahu bisa mendrive perubahan sosial. Bisa tahu misalnya kalau kita bisa punya data, kita tahu preferensi manusia dimanapun berada, gitu, kapan dan seterusnya. Kalau kita punya data berarti kita bisa mendrive
perubahan sosial, bisa memanfaatkan pemahaman kita tentang manusia lain gitu, seluruh dunia. Oleh karena itu data menjadi sangat diperebutkan gitu, makanya instead of landlord kemudian muncul ya data lord gitu misalnya, dan seterusnya ya. Nah, ini yang hal-hal yang nampaknya harus kita pahami. Mau tidak mau ilmu sosial bukan hanya berusaha untuk memahami logik teknologi bekerja, tetapi ilmu sosial juga harus berusaha untuk membajak, memanfaatkan teknologi. Satu contoh saja. Misalnya survei-survei sosial sekarang ini banyak dilakukan oleh justru data scientist yang ahli di bidang algoritma, yang ahli di bidang AI misalnya. Nah, ini kan justru ilmu sosial dan ilmu politik kehilangan kepemimpinannya dalam melakukan riset sosial dan politik. Jadi oleh karena itu mau tidak mau kita juga harus memanfaatkan teknologi yang tumbuh sekarang ini, dan ke depan juga ini kan ada masalah yang sangat serius dengan tumbuhnya misalnya advanced robotic, artificial intelligence, dan berbagai macam inovasi yang lain telah membuat perkembangan terjadi disharmoni ke depan antara manusia dengan teknologi. Ini juga sesuatu yang menjadi bidang kita ke depan. Sekali lagi saya mengapresiasi Visipol UGM atas inisiatif untuk Megashift ini. Banyak literatur baru yang harus kita tulis, banyak kurikulum mata kuliah baru yang harus kita inisiasi. Tetapi juga banyak mata kuliah lama yang mungkin kita lebih baik kita ringkas begitu. Banyak agenda-agenda metodologi riset baru yang harus kita kembangkan. Banyak inovasi misalnya di bidang manajemen teknologi, di bidang organisasi misalnya yang harus kita ciptakan juga. Jadi literatur, teori, metodologi harus mulai kita buka terhadap sesuatu yang baru yang mungkin dianggap tidak penting di masa yang lalu menjadi penting di masa kita. Jadi Megashift in Social and Political Science ini menjadi sesuatu yang sangat penting, termasuk Megashift in Education. Jadi bagaimana kita mendidik mahasiswa kita dalam disiplin ilmu sosial dan ilmu politik, bagaimana kurikulum kita rancang. Yang jelas ke depan adalah semakin hybrid skill, hybrid knowledge, dan ilmu mudah sekali untuk obsolete di dalam dunia yang penuh disrupsi. Dan oleh karena itu kita harus membuka terus pikiran kita, inovasi kita menghadapi disrupsi yang semakin kencang sekarang ini. Jadi Megashift sesuatu yang sangat penting di bidang ilmu sosial dan ilmu politik. Sekali lagi selamat atas peluncuran program Megashift Visipol UGM. Saya selalu mengatakan seperti yang di slogannya UGM, mengakar kuat menjulang tinggi. Kita harus menjulang tinggi menghadapi kompetisi global yang sangat ketat di dalam ilmu sosial dan ilmu politik, tetapi juga di saat yang sama kita tetap berakar kuat kepada nilai-nilai peradaban kita, kepada kepentingan kemanusiaan, kepentingan kemajuan bangsa. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.